Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana cara ikhlas yang benar-benar sesuai tuntunan Al-Quran? Ya, kita keluarkan surat Al-Ikhlas. Betul nggak? Cara ikhlas sesuai tuntunan Al-Quran, keluarkan surat Al-Ikhlas. Ya sudah. Apa itu ikhlas? Itu dulu cara ngajinya. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Tulus. Apa itu tulus? Ikhlas. Ya. Itulah. Saya tulis ini ya. Baik. Dari belakang kelihatan ini? Oh, bagus. Saya tuh suka kagum ya. Kagum dimanapun berada. Bukan hanya di sini. Kalau saya bertanya kepada yang paling belakang, itu selalu kelihatan. Padahal belum saya tulis. Ikhlas. Ya, ini ya. Tuh, pelan-pelan. Ikhlas ini dari kata akhlasa asalnya. Akhlasa, yukhlisu ikhlasan. Akhlasa, gini. Akhlasa. Akhlasa itu asalnya dari kata khalasa tambah a. Itulah cepat membahasnya, singkat padat. A plus. Ya, ini kan awalan ini a nih, tambahannya. Plus khalasa. Simpan a-nya dulu. Kita ke khalasa dulu. Khalasa itu asalnya sesuatu yang bening, yang enggak bercampur dengan apapun, yang murni. Makanya ini nih dalam bahasa Arab disebut dengan al-ma'ul khalis. Air bening. Bukan air putih. Kalau air putih apa? Susu. Air putih apa? Ya. Kalau yang coklat apa? Teh. Yang hitam apa? Kopi. Yang putih apa? Kalau ini air apa? Bening. Nah, ini khalasa namanya. Khalasa. Kalau dibawa ke pemilik pelakunya disebut khalis. Ya, misalnya ada yang namanya khalis. Maksudnya apa? Orang itu seringkali menyaring segala yang keluar dari dirinya sehingga selalu bening, bersih. Makanya kalau ada orang namanya khalis, kata-katanya nggak boleh kotor. Karena itu bukan bagian dari cermin kebeningan hatinya. Catat itu ya. Termasuk pandangannya jangan memandang yang kotor. Karena itu bukan dari cerminan namanya. Itu khalasa namanya. Kalau kita ingin berusaha menyingkirkan yang kotor, menanggalkan, ditanggalkan, digelincirkan, izalah, tanggalkan supaya yang bersihnya saja yang muncul, maka tambahkan hamzah di depan kata dasarnya. Dari khalasa tambah hamzah. Maka harakat ini huruf pertama kan kha fathah ya. Lihat ini, fathah. Fathahnya pindahkan ke depan. Jadi a, ini sini a. Karena ini dipindah, maka ini mati, hilang. Jadi akhlasa. Di akhlasa itu usaha yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan yang kotor-kotor, yang mencampurinya. Sehingga nggak ada campuran lagi. Kalau ini air bening ada campurannya, saya bersihkan campurannya sehingga tersisa yang beningnya saja. Maka prosesnya disebut dengan akhlasa. Sudah? Sifatnya, karakternya, sifat yang membebaskan diri sudah hilang dari campuran sehingga bening saja, itu karakternya, sifatnya disebut dengan ikhlas. Di ikhlas itu asalnya keadaan yang murni, bening, yang tidak bercampur dengan motivasi atau keadaan apapun di luar dengan tujuan pokok yang ingin diraih. Misal, tujuan kita beribadah kan karena Allah kan? Nyembah siapa? Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Maka kalau kita menyembah, nyembah siapa? Allah. Tujuan kita pada siapa? Allah. Maka jangan pernah nanti ada penyerta-penyerta, motif-motif lain yang menyertai ibadah kita sehingga keluar dari fokus. Keluar dari tujuan asal. Karena tidak sedikit nanti ada orang yang ingin ibadahnya seharusnya dilihat Allah karena Allah
ibadah yang dikerjakan karena ingin diperhatikan Allah, sifatnya disebut ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis Muslim, hadis yang ke-8. Engkau berusaha menyembah Allah dan merasa diawasi sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Itu ihsan namanya. Nah, ibadah yang ingin dilihat oleh makhluk bukan khalik disebut riya namanya. Riya. Imam mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maghrib. Bagus. Bapak komen setelah sholat. Masya Allah Ustaz, tadi bagus sekali suaranya. Mudah-mudahan Ustaz dijaga. Isya ditambahin cengkoknya dikit. Karena pujian tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalkan, karena tujuan untuk didengar oleh orang yang tadi. Atau ingin kelihatan oleh yang lain, saya pun bisa sholat berjamaah. Maka ingin dilihat disebut dengan riya, ingin didengar disebut dengan sum'ah. Itu yang menggeser dari ihsan. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Riya itu pengen dilihat orang. Bahasa kekiniannya pencitraan. Paham? Sedekah karena pencitraan. Bapak, ada Masjid Miftahul Jannah di Gede Bage akan renovasi. Saya yang tanggung semuanya. Saya kasih 1 miliar. Tapi tolong pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ini Haji Fulan, misal. Nah, itu riya namanya. Itu mencampur sesuatu dari yang pokok. Kalau kita ingin tepikan, berusaha lillah, sifatnya disebut dengan ikhlas. Orang yang berusaha mewujudkan itu, berusaha namanya mukhlis. Jamaknya mukhlisin. Nah, kita itu diperintahkan oleh Allah sepanjang ibadah, usahakan yang ikhlas. Jadi usaha kita yang dilihat oleh Allah. Nanti Allah yang ngasih hasilnya. Orang yang berusaha untuk ikhlas disebut mukhlis, jamaknya mukhlisin. Turun surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kalau sudah dapat ikhlas itu diberikan oleh Allah dalam hati. Kalau sudah ada dalam hati enggak pamrih. Dia enggak mikir apa-apa. Yang penting Allah ridha. Jadi walaupun dia ngasih ketahuan orang, dia udah enggak peduli dengan orang. Jadi ada level seperti itu ada. Sudah enggak ngaruh mau muji mau enggak, kadang-kadang dia potong. Akhi, wah antum itu udah. Itu mah rezekinya dia aja ditipin Allah sama saya. Kalimat itu sudah nyaman. Tertanam dalam jiwanya, fokus tujuan ibadah hanya lillah. Kalau sudah Allah berikan sifat ikhlas itu berubah dari mukhlis menjadi mukhlas. Ada ikhlas, ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis, ada mukhlas. Kalau sudah mukhlas, maka tingkat ini adalah tingkat di antara yang tertinggi dari hamba Allah yang sulit ditembus oleh setan. Jadi setan itu kalau sudah ketemu orang mukhlas, dia sudah give up. Nyerah dia. Memang dia masih menggoda untuk menunaikan tugas gitu kan. Ya, tapi tugasnya menjadi formalitas karena nggak bisa ditembus. Itu sudah pengakuan setan sendiri. Ada di mana? Di surah 15 ayat ke-40. Nah, Quran surah Al-Hijr surah 15 ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, aku akan goda setiap anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Di kanan, kiri, depan, belakang itu setan datang. Ya, kenapa enggak dari atas? Karena atas itu adalah bagian dari Allah untuk memberikan bimbingan lewat malaikat. Kenapa enggak di bawah? Sudah dikubur. Kalau sudah dikubur, setan enggak goda lagi. Kalau setan masih menggoda mayit, kurang kerjaan setannya. Orang udah enggak ada beban ibadah kok masih digoda. Paham ya? Nah, inilah mukhlas. Kalau sudah jadi mukhlas gak bisa ditembus. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang mukhlas. Makanya suratnya surah 15. 15 itu Al-Hijr. Hijr itu benteng. Jadi kalau kita sudah ikhlas baik, punya benteng kita yang gak bisa ditembus. Tetap digoda. Tapi bukan berarti selamanya akan begitu. Masih dipertahankan. Pertahankan dengan apa? Dengan jalan. Apa jalannya? Jalan besar itu disebut syara. Konsepsinya disebut dengan syariat. Maka munculnya syariat. Jadi untuk ikhlas itu lewat syariat. Apa bentuknya? Nanti turunannya lewat ibadah. Apa di antara detilnya? Lihat aja, setiap ada kata yang membimbing pada keikhlasan, amalannya itu yang mengantarkan pada ikhlas. Di mana ditemukannya? Gampang. Setiap ada ayat, ada dibuka dengan kalimat iman, maka amalan setelahnya mengantarkan pada ikhlas.
Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tuh, kalau kita melatih sholat dengan baik, dapat ikhlas. Jangan cukupan pada yang fardu. Karena yang tidak pengen banyak ikhlas pun 5 waktu juga. Kalau pengen dapat itu menjadi mukhlas, maka latihan, tambah sunnahnya, tahajud bangun. Gak apa-apa, malam pertama itu gak apa-apa, 2 rakaat juga gak ada masalah. Nanti setelah menikmati itu akan tambah 4, witirnya baru 1, sampai nanti 10, witirnya 1, 11. Ada yang makin enak, makin nikmat jadi 2, 3, ada yang 39. Itu masing-masing mendapatkan kenyamanannya. Nanti setelah itu tiba-tiba paginya udah syuruk dia, dapat duha lagi pertengahan, duha akhir, rawatibnya. Kalau udah terbiasa dengan sholat sunnah, itu suasana hatinya akan beda. Makanya amalnya pun akan lain. Itu sholat tuh, itu baru sholat. Tuh, kaget kan? Dan kalau sudah sholatnya bagus itu nanti akan ada pancaran. Di antara pancarannya sudah bisa gemar berbagi tuh. Kalau sholatnya sudah bagus, nggak harus dengan harta, jangan selalu diartikan dengan harta. Berbagi perhatian, berbagi ilmu, berbagi petunjuk pada kebaikan. Makanya setelah sholat, lanjutannya infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak pun masih latihan juga. Jadi begitu Anda banyak memberi, berbagi, bukan memberi ya, berbagi. Maaf ya, dibagikan. Kenapa dibagikan? Karena Allah titipkan. Jadi yang dibagi itu titipan Allah, bukan punya Anda, bukan punya saya. Mumpung Anda yang dititipi, cepat ditunaikan. Sebelum itu dicabut, dititipkan pada yang lain. Itu cara bacanya. Dari mana taunya bahwa itu bagian orang lain bukan kita? Maka lihat kebutuhan kita itu seperti apa dalam sebulan. Ada anak, ada istri, kan? Atau sebaliknya istri, ada suami, ada anak. Ada siapa lagi? Bagaimana kebutuhan sebulannya? Berapa banyak yang dibutuhkan? Keluarkan dulu, simpan dulu. Lalu setelah itu, kalau kita sebut bagian dari kelebihan, apa rencana-rencana masa depan yang paling dekat? Atau yang jauh, itu yang kita sebut dengan tabungan. Kalau sudah terpenuhi itu, lebih dari itu hak orang lain yang Allah titipkan lewat kita. Nanti disebutnya infak. Infak tuh banyak nanti. Kan infak pertama untuk keluarga. An-Nisa ayat 34. Infak kedua untuk kerabat terdekat nanti. Seperti orang tua. Orang tua itu bukan dizakati, tapi diinfaki. Dalilnya mana? Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khair. Kalau mau infak kata Allah yang terbaik. Jangan engkau enggak suka lihatnya saja dibagi orang. Itu ada di Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kasih orang benda yang kamu lihat saja sudah enggak suka. Ya. Jangan masukin kotak infak. Keadaan uang yang Anda lihat aja udah enggak suka. Ini lecek, di bank aja enggak diterima, masukin aja kotak infak tuh. Misalnya. Nah, jangan seperti itu. Itu langsung dapat penolakan dari Allah. Kalau sudah ada yang terbaik, yang bagus, maka kepada siapa diberikan? Lil walidain, orang tua. Orang tua tuh memang enggak pernah minta di lisannya. Tipikalnya begitu. Tapi kadang-kadang kode kerasnya itu sering muncul lewat sikap. Itu harus pandai dibaca. Alhamdulillah. Nah, mama cekap teh jagong oge ya. Oh, berarti kemarin makan jagung. Segera kirimkan berasnya. Ya, oh, pengen mangga. Tadi ngalangkung ke Kosambi. Ini rawas pisan ketinggalnya. Cepat ke Kosambi. Apa yang disebutkan cari. Kalau memang bisa didapatkan. Kalau ada kelebihan harta yang Allah titipkan, orang tua 9 bulan lebih 10 hari dikandung, dirawat-rawat, diberikan ASI. Kalaupun Anda sukses kata Allah, jangan bangga dulu, bukan karena kerja keras Anda. Mungkin itu tangisan ibu Anda yang sering berdoa kepada Allah. Minta anaknya jangan seperti saya ya Allah. Mungkin itu keluh keringat ayah Anda yang dulunya ke sawah, serabutan, minta sama Allah, ya Allah, tinggikan derajat anak saya. Jadikan dia lebih nyaman. Gak apa-apa saya begini ya Allah, yang penting anak saya nyaman tidurnya. Kuliahnya tinggikan, sekolahnya tinggikan, berikan derajatnya. Makanya ketika Anda tumbuh dan sukses, bahkan sukses, itu yang pertama diminta oleh Allah dan diperintahkan berdoa mensyukuri itu dengan mengarahkan doa pada orang tua.
Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa ala walidayya. Itu ada di Quran surah 46 ayat ke-15. Kalau Anda merasa udah usia 40 tahun bahkan udah sukses, udah hebat, jangan membanggakan usaha Anda, kata Allah. Mungkin itu saham terbesarnya adalah amalan orang tua Anda. Maka dari itu kalau belum mampu memberikan sesuatu yang ya kalau membalas itu nggak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah memberikan kasih yang sekiranya mendekati apa yang bisa dilakukan. Ada seorang anak mengatakan pada orang tuanya setelah dia memberikan bakti luar biasa. Ya. Jadi ini kisah nyata. Saya tuh dulu waktu 90-an tuh masih banyak buku-buku bagus tuh. Sekarang tuh sudah nggak banyak maknanya gitu ya. Semua dicetak aja gitu. Ya, dulu tuh berkualitas buku-buku, banyak kisah-kisah orang soleh, 40 kisah orang-orang soleh, banyak sekali. Ada seorang ayah sakit, dirawat oleh anaknya, sampai luar biasa maksimal. Disuapin seperti diperlakukan ayahnya itu, seperti diperlakukan saat ia kecil. Ya, ke toilet, diantarkan, dibersihkan kotorannya, macam-macam lah. Sampai satu kali anaknya komen, alhamdulillah ayah, aku telah bisa membalas jasa-jasa ayah, perawatan seperti ayah telah merawat saya waktu kecil. Apa jawab ayahnya? Tidak, nak, belum sampai kamu kepada level itu. Kenapa ya? Karena aku merawat kamu dulu supaya kamu hidup. Sedangkan engkau merawat saya sekarang untuk mengantarkan pada kematianku. Ya. Makanya nggak akan bisa, balas orang tua tuh nggak akan bisa. Kalau nggak bisa balas, minimal bahagiakan, jangan sakiti lah. Kalau nggak bisa ngasih, minimal jangan sakiti. Wala taqul lahuma uffin. Kata aja udah nggak boleh, bentak nggak boleh. Udah dikandung merat, nggak pernah dilepas, dikasih ASI, dirawat-rawat, disayang-sayang, dicium, dipeluk, bangun malam, bangun, capek, lelah. Udah dewasa bentak-bentak, ente siapa? Nggak malu Anda sama Allah tuh. Di belakang keluh kesah, ada yang tega menggibahkan ibu bapaknya. Ya, ada yang tega memaksa memberikan warisan, ada yang mempolisikan bapak ibunya. Anak kurang luar biasa itu ya. Saya nggak punya kata-kata untuk melukiskan itu. Kita doain supaya dilembutkan hatinya, balik, tobat, baik. Ya, saya nggak pernah mengajarkan untuk berbuat yang kotor. Ya, saya nggak pernah mengajarkan untuk mencela orang. Minimal kita doakan. Kalau ada orang mengaku belajar dengan saya, mencela orang ini itu, saya tidak mengakui itu belajar. Ya, kita itu belajar untuk memperbaiki diri. Sebelum memperbaiki orang lain, perbaiki diri pribadi. Jadi itu gambarannya ya, gambaran keikhlasan itu pancarannya adalah amal soleh. Latihannya lewat apa? Lewat amal-amal yang Allah berikan kepada kita. Di salat, infak, ya, lil walidain. Setelah orang tua siapa? Wal aqrabin, kerabat dekat. Nah, jangan sampai Anda infak jauh-jauh keluar sana, ternyata anak kakak sendiri kurang perhatian. Anak bibi masih harus disantuni. Dilihat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, orang yang kesulitan dalam perjalanan. Nah, perjalanan itu macam-macam. Ada yang di jalan, ada yang tafsirannya beasiswa yang keluar butuh bantuan dan sebagainya. Ya, ada yang SPP-nya belum bayar sehingga jalan sekolahnya terputus. Nah, itu maknawinya banyak sekali, perhatikan itu. Nah, nanti di luar itu ada lagi yang tinggi juga seperti fisabilillah, babnya banyak. Nah, yang pokok apa? Zakat. Itu kalau udah berlatih, coba latihan ya. Ada orang-orang yang kalau ba'da subuh tuh suka keluar tuh. Coba deh ikuti itu. Itu tuh Masya Allah. Ginilah, besok tuh Jumat. Gak usah banyak-banyak lah. Ya, 1.000, 2.000 atau 5.000, siapkan aja untuk infak. Tapi saya minta nih, Anda keluarkan dengan tangan Anda sendiri. Banyak di jalan tuh. Atau sekitaran Anda. Cari betul-betul kualifikasi orang yang memang memerlukan itu. Yang sudah sepuh keliling, panggul dengan keringatnya itu. Jualan donat, jualan ini, jualan itu, jualan macam-macam. Dekati. Terima kasih Pak. Mohon maaf, ini ada titipan loh, titipkan lewat saya. Memang enggak banyak, cuman tolong doakan aja Pak ya. Saya diberikan kesehatan kebaikan. Anda berikan, itu perhatikan bagaimana yang keluar di lisan mereka. Mudah-mudahan Acep sehat, dipasihan rezeki berlipat, keluarganya, itu tuh mahal sekali, mahal. Dan itu bisa menambah motivasi Anda untuk besok berangkat lagi. Coba sesekali deh mendapatkan doa dari orang-orang seperti itu. Itu mustajab sekali. Nah, mungkin usaha Anda sukses itu dari doa orang-orang seperti itu.
Bukan karena hebatnya Anda, karena kan yang punya rezeki Allah. Bagaimana Allah bisa menggerakkan semua rezeki itu dekat dengan Anda? Jangan dikira mudah begitu saja. Kalau cuma begitu, Korun lebih jagoan. Korun tuh mengatakan, komen pertama Korun yang di-dislike oleh semua generasi setelahnya, walaupun diviralkan. Apa dia katakan? Ini karena ilmu saya. Ya. Maka Allah nggak suka. Diadakanlah likuifasi, ditenggelamkan, dilumat ya dengan tanah sekalian, dengan semua harta-hartanya. Gitu. Jelas ya?